Halo teman-teman semuanya, hari ini saya berada di lokasi kebun sawit milik petani atas nama Mas Widodo. Kebetulan beberapa hari yang lalu beliau konsultasi karena ada permasalahan di tanaman kelapa sawitnya. Beberapa tanaman tadi sudah saya cek, itu daunnya berwarna kuning, kemudian mengering. Untuk aplikasi cara menebar dolomit atau kisrit dengan pupuk tunggal atau bukan pupuk majemuk, itu terletak pada sistem penebarannya. Kalau menggunakan dolomit atau kisrit, itu diusahakan ditebar mulai dari pangkal batang sampai ke pelepah terluar. Itu kalau dolomit atau kisrit, karena supaya permukaan di atasnya ini itu pH-nya langsung naik. Jadi tidak disarankan untuk penebaran dolomit atau kisrit itu hanya di bagian terluar, tapi diusahakan mulai dari pangkal batang sampai ke pelepah terluar. Sementara kalau pupuk tunggal, urea TSP, MOP dan lain-lain, atau menggunakan pupuk majemuk, itu silakan ditebar di pelepah terluar. Disarankan untuk dibenam di dalam tanah atau ditugal. Gunanya adalah untuk mencegah terjadinya penguapan. Teman-teman semuanya, kita lihat di belakang saya salah satu model tanaman kelapa sawit. Sepertinya ini kekurangan unsur magnesium. Seperti yang saya bilang tadi, makanya perlakuannya itu bisa ditabur dengan dolomit atau kisrit. Saya sarankan untuk menggunakan kisrit saja, karena perubahan yang terjadi setelah ditabur dengan kisrit biasanya dalam jangka waktu sebulan sudah mulai nampak perubahan daunnya. Kalau menggunakan dolomit itu lebih dari sebulan baru nampak perubahan daun mulai berwarna hijau. Jadi dianjurkan untuk menggunakan kisrit saja karena lebih cepat. Yang kayak gini masih pelepah sap paling bawah dibuang aja. Terus yang sawit kayak gini, ini kayaknya secara fisik ini kekurangan unsur magnesium kayaknya. Sebenarnya ada juga kekurangan unsur lain. Ditandai dengan ini mengering. Kemudian kalau kekurangan magnesium itu tandanya kuningnya dari bawah ke atas. Sampai nanti beli kisrit aja. Kalau untuk dolomit atau kisrit, model penebarannya dari pangkal batang itu merata sampai ke sini, Mas. Minimal sampai di ujung pelepah terluar. Jadi merata, dia nanti berwarna putih semuanya. Itu kalau penebaran dolomit. Bagusnya kisrit sih, kalau bisa sampai beli kisrit aja biar cepat. Dolomit sama kisrit itu sama magnesium, cuma prosentasenya kandungannya lebih besar di kisrit. Biasanya kalau sudah ditebar kisrit itu sebulan udah nampak bedanya, itu udah hijau biasanya. Kalau dolomit lebih di atas bulan, itu 2 bulan baru nampak hijau. Nah, ini Mas Wid, pelepah yang kayak gini buang aja nih. Wajib memang untuk tanaman kelapa sawit menjelang setelah umur 3 tahun itu wajib dibuang pelepah bagian bawah, diablasi. Ini kondisi sawit yang sempurna nih, Mas Wid, mantep nih. Wih, mantep benar. Kalau untuk pemupukan itu ada namanya pupuk tunggal sama pupuk majemuk. Kalau rombongan urea SP36 atau TSP, MOP itu pupuk tunggal. Sementara pupuk majemuk ada di NPK. Boleh kita pakai pupuk tunggal, misal sampai kemarin pakai urea,
Tapi selang seminggu atau paling lama selang sebulan kandungannya harus terpenuhi, urea, TSP, MOP, dolomit, kisrit dan lain-lain. Kalau memang sampean lebih puas pakai pupuk tunggal nggak masalah, nggak apa-apa, cuma boros di tenaga kerja sebenarnya. Cuma kalau bisa dalam paling lama sebulan Mas Wid harus sudah dipupuk semuanya, jangan cuma urea tok. Kalau cuma bulan ini urea, kemudian bulan besok sampean TSP atau SP36, kemudian 3 bulan lagi MOP, itu nggak dianjurkan sebenarnya, karena itu sama aja dengan bulan ini kita cuma makan nasi aja, kemudian bulan depan kita cuma makan lauk aja, bulan selanjutnya kita cuma makan sayur aja. Sementara yang dibutuhkan kelapa sawit itu dia pemupukannya lengkap. Jadi dalam satu waktu dia harus semua terpenuhi. Paling lama sebulan itu harus sudah terpenuhi semuanya. Bagus ya, paling cepat kalau pakai pupuk tunggal seminggu aja. Waktu seminggu urea, TSP, MOP, dolomit itu sudah disebar di tanaman. Kalau untuk tanaman yang udah mulai ini Mas Wid, udah mulai produksi, ini udah bisa jenengan beli yang ini aja, NPK granular 138274 0,5B. Kalau yang kemarin kan TBM itu 12, NPK granular 12 12 17 2. Nah, sekarang sampean udah mulai beli yang NPK granular 138274 0,5B. Oke, barangkali itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kita sharing saja mengenai permasalahan yang terjadi pada budidaya tanaman kelapa sawit.